Halo Sobat Podcast, senang sekali akhirnya kembali lagi dengan saya Kenanga April Laski setelah sekian lama tidak muncul di layar podcast Tapis Tanya Rumpi Solusi. Akhirnya kembali lagi ya. Dan seperti biasanya bahwa podcast Tapis akan selalu menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi juga mengedukasi. Tapi spesial hari ini Nanga akan menghadirkan bintang tamu yakni nomor 1 di TVRI Lampung, spesial edisi ulang tahun TVRI Lampung yang ke-33. Langsung saja kita sambut, ini dia Pak Iksan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Selamat kabarnya siang. Pak? Alhamdulillah baik. Kayaknya tadi lagi repot banget Pak ya. Iya. Dan kita juga pasti mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Iksan yang sudah bersedia untuk gabung bersama kita di Siap. podcast Tapis Tanya Rumpi Solusi. Walaupun di tengah kesibukan beliau yang pasti juga padat ya Pak ya. Karena lagi persiapan juga untuk ulang tahun TVRI Iya. yang ke-33 gitu. Oke Pak, mungkin dari sobat-sobat podcast penasaran nih sama profilnya Pak Iksan. Bisa nggak sih Pak sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman kita yang lagi nonton Iya. ini? Silakan Ya, profil maksudnya dalam arti kan memperkenalkan diri. memperkenalkan ya. Jadi ya mungkin saya termasuk orang yang di belakang layar lah ya sebenarnya, baru ini mencoba tampil dihadirkan dalam HUT TVRI Lampung ini ya. Jadi sebelumnya saya dari TVRI Palu, Sulawesi Tengah, itu saya hampir 1,5 tahun. Sebelumnya saya di Gorontalo, kepala stasiun di sana sekitar 8 bulan. Dan basicnya lagi saya sebenarnya dari teknik. Jadi Oke. awal masuk saya di TVRI Pusat itu saya orang teknik awalnya. Dari teknik Pak Iya, ya. Nah betul. ini yang menarik nih Pak, Bapak kan udah berkeliling ya. Iya. Setidaknya sudah banyak pasti ya sebagai seorang Capsta juga. Terus pertama kali tiba-tiba dapat surat dinas ke Lampung, gimana perasaannya Pak? Ya perasaannya karena memang saya sudah berapa kali memang dipindah-pindah dari mulai 2014 ya. Perasaannya sih ya biasa lah gitu. Tapi begitu sampai di sini karena saya kebetulan sampai di sini malam ya waktu itu ya saya masih melihatnya baru sekilas aja. Ya. Tapi besokannya baru ini ya lumayan indah lah ya. Indah dan memang jauh dari kebisingan sebenarnya ya. Itu yang tempat yang sebenarnya bikin kita nyaman. Beda Oke. kalau kita kerja di ibu kota ya, Iya. yang terlalu hingar-bingar, yang bikin di jalan aja stres macet gitu ya. Ini ya mudah-mudahan tidak itu hilang, itu hal-hal seperti itu hilang. Jadi buat enjoy kerja lebih baik ya. Iya, satu pertanyaan menarik nih Pak. Ini pertama kalinya kah Bapak ke Lampung atau sebelumnya sudah pernah? Kalau ke Lampung, saya karena dulu basicnya teknik, saya sudah beberapa kali lah ya. Cuman di awal-awal dulu saya masuk gitu, dan jedanya sampai lama sekali baru ini saya menginjak di Lampung kembali gitu. Kalau tadi ya sobat kita dengarkan Bapak ini udah dari Gorontalo, kemudian Palu sampai akhirnya ke Lampung. Sebenarnya Bapak ini asli orang mana sih Pak ya? Asli orang mana sih nih, bingung ya? Kalau aslinya saya nih Tapanuli Selatan. Jadi Oke. asli Tapanuli Selatan, saya sempat kelahiran Medan. Karena kenapa saya bilang sempat? Karena saya cuma 5 tahun. Jadi mulai lahir sampai 5 tahun, orang tua pindah ke Jakarta. Jadi boyongan semua mulai 78 itu kami tinggalnya di Jakarta. Oke, jadi lamanya Bapak menetap di Jakarta. Di Jakarta, betul. Seperti itu Pak ya. Kalau tadi kan sudah sempatkan cerita di awal karirnya tuh sebagai bagian teknik. Tapi Iya. boleh nggak sih Pak cerita awal mulanya banget bisa masuk TVRI itu gimana Pak? Iya. Sampai akhirnya masuk ke teknik gitu. Betul. Jadi awal mulanya itu saya lulus kuliah itu 97. 2 tahun itu saya ada kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan teknik ya. Saya bercoba berniaga karena saya hobi otomotif gitu ya. Ya. Saya jalani 2 tahun. Terus tapi yang namanya orang tua kan kadang kan kalau anaknya tidak bekerja dalam satu kantor jadi pertanyaan ya. Akhirnya ya sudah saya melamar ke TVRI. Waktu itu 2, jadi uniknya itu 2 yang saya lamar, TVRI dan dulu Departemen Penerangan. Nah dulu kan sebelum komunikasi Kominfo namanya Departemen Penerangan. Itu 2 lamaran saya itu masuk dan dipanggil pas dua-duanya tes. Berbarengan, ternyata tuh TVRI dan Depen itu berbarengan tesnya. Iya. Saya jadi bingung, dua-duanya manggil. Akhirnya saya
putuskan, oke, karena saya juga basicnya juga kuliahnya di teknik, karena saya berpikiran, oh berarti lebih banyak ke teknik nanti kalau saya di TVRI ini. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut ujian di TVRI. TVRI, Di situ. terus langsung masuk ke bagian teknik, ya Iya, Pak, sampai akhirnya menjadi Capsta. iya betul. Itu awal mulanya bisa jadi Capsta tuh gimana sih Pak? Bisa memotivasi diri gitu ya, bisa jadi Capsta tuh gimana langkah-langkahnya Iya, gitu? kalau langkah-langkah saya yang siap saya kerjakan ya tidak ada yang apa ya ibaratnya ambisi ada ya, cuman Iya, memang tidak terpikir. Tapi yang penting apa yang saya tugaskan ke saya jalani, gitu. oke. Saya jalani, saya selesaikan tepat waktu, ya sudah itu aja saya jalani gitu. Itu saya karena saya dulu awal masuk tuh teknik itu di transmisi ya, transmisi pusat itu disuruh keliling bukan seluruh hampir kalau boleh dibilang hampir seluruh pemancar hampir dari Aceh sampai Papua saya sudah pernah singgahi gitu. Wow, keren Gitu. banget. Jadi Gitu. sambil keliling Ya, juga ya Pak kan, ya? nah, jadi saya juga suka apa ya, semacam kayak adventure lah. Jadi saya nikmati gitu. Walaupun ke pelosok sampai ke Papua, saya sempat sampai tidak dapat pesawat, berhari-hari di lokasi. Saya enjoy aja gitu di situ. Oke Pak, jadi ya Sobat Podcast, ini memang kita perkenalkan kembali Bapak ini sudah dilantik di tanggal 3 Mei 2024 sebagai Kepala Stasiun TVRI Provinsi Lampung. Selamat Bapak ya. Berarti itu kalau kita hitung-hitung sudah sekitar 2 bulan Pak ya, betul ya? Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Luar biasa sekali nih Bapaknya ya. Nah, kalau Nana kan memang udah sering ketemu Bapak. Iya. Tapi ini seneng banget bisa berkesempatan ngobrol langsung Iya. gitu dengan Bapak. Kalau dengar info-info sih Pak ya, Bapak ini katanya killer banget Pak. Bener nggak sih itu Pak ya? Ya, kalau dibilang benar atau tidak, mungkin kan teman-teman yang menilai ya. Cuman kalau saya prinsipnya memang saya berjalan sesuai dengan aturan. Jadi lebih enak kita kalau sesuai dengan aturan gitu. Itu tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan atau apa ya, menjadi balik ke kitanya lagi gitu ya. Itu Gitu. saja sih bagi saya. Tuh dengerin, nggak ada killer-killeran. Sebenarnya hanya menerapkan saja Pak yang mana yang harus dilakukan gitu Betul, Pak ya. betul. Oke, tadi kita sudah sedikit perkenalan dengan Pak Iksan, Kepala Stasiun TVRI Lampung. Nana juga mau tanya nih Pak, 3 kata saat Bapak menjajakkan kaki di TVRI Lampung. TVRI Lampung. Iya. Waduh. Apa ya? Kalau 3 kata ya pertama mungkin saya lihat pertama indah ya, terus nyaman, terus yang 3 itu potensi. Potensi. Iya. Potensinya seperti apa tuh Pak yang di sini? Potensinya saya lihat kan memang kan teman-teman ini kan banyak yang apa ya kalau boleh dibilang antara yang muda dengan yang sudah senior kan banyak juga ya yang muda-muda ini. Nah, potensi untuk supaya teman-teman yang muda ini juga dapat berkreasi Oke. dan ya mudah-mudahan juga bisa ada bibit-bibit juga dari TVRI Lampung ini loh untuk yang Kepsa-Kepsa berikutnya karena teman-teman juga masih panjang kan usianya kan ya. Karena itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu pasti mungkin. Betul Di situ. sekali. Itu ya, jadi harus tetap semangat, Iya, semangat. betul. Ya, tadi kalau katanya Pak Iksan kunciannya adalah tekun intinya Pak ya, Iya, menjalankan apa yang harus betul. dijalankan. Betul. Di usia ke-33 tahun TVRI Lampung, Iya. pendapat Bapak nih, menurut Bapak dari pandangan Bapak TVRI Lampung itu seperti apa sih Pak? Iya. Kalau 33 kan kita lihat tuh kalau dari sisi usia itu udah masuknya apa itu ya? Masih muda atau setengah muda atau setengah tua itu kira-kira? Aku kan masih muda nih Pak ya. Nah, kalau masih muda seberapa ya Pak? 30 ke bawah apa 30 ke atas ini kan begitu? Iya, kalau muda tuh Ini sudah kayak di cukup, bawah 30 ya, ya Pak ini ya. sudah cukup matang ya sebenarnya ya. Nah, dengan 33 tahun ini saya berharap juga TVRI Lampung ini memang kalau sudah kita bilang cukup matang, jadi mudah-mudahan juga apa yang kreasi atau apa yang kita inginkan terhadap suatu target kita layar ya, itu juga memang benar-benar bisa matang gitu. Jadi benar-benar bisa terlaksana dengan baik bahwa memang bukan secara kita menampilkan layar saja dari sisi pendukungnya, administrasi semua terlaksana dengan baik karena sudah matang itu kan biasanya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Kalau misalkan kita sedikit mengulik lagi Pak ya, kalau untuk tadi Bapak sudah notice administrasi sudah matang segala macam, tapi bisa nggak sih Bapak menceritakan sedikit aja, kalau menurut Bapak dari tim administrasi itu sampai detik ini sudah seperti apa sih Pak 2 bulan di TVRI Lampung? Ya memang ya perlu pembenahan lah ya. Sebenarnya sudah cukup baik, cuman kita perlu pembenahan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Supaya
tidak ada kendala di kemudian hari. Itu saja bagi saya. Oke, Pak. Kalau untuk, karena saya di sini penyiar, dari tim penyiar nih Bapak, mungkin nanti teman-teman penyiar juga nonton ya podcast kita, ada masukan, atau mungkin kan kita susah sekali nih ketemu sama Capstar kita ya, di mana beliau juga banyak pekerjaan, kita juga dituntut dengan jadwal-jadwal yang tidak tentu gitu Pak ya. Mungkin adakah masukan setelah Bapak melihat para penyiar ini selama 2 bulan, atau mungkin saran seperti apa, boleh Pak disampaikan? Ya. Kita udah pernah sekali ya pertemuan penyiar ya, dan saya sudah menyerap aspirasi teman-teman penyiar. Ya berharapnya sih memang kita melaksanakan kerjaan itu profesional juga ya. Jadi pada saat waktu memang sudah dalam di jadwal, masuk dalam jadwal untuk harinya bersiaran itu memang kita harus profesional gitu. Jangan sampai pada saat mau hari H sudah dijadwal tiba-tiba wah ada kesibukan lain, nah kan yang kerepotan juga nanti cari penggantinya atau bagaimana. Kalaupun ada penggantinya kan kalau baik beberapa hari sebelumnya, jadi bisa terjadwal dengan baik. Dan saya juga memperhatikan juga teman-teman penyiar juga kayaknya butuh juga semacam in-house training atau workshop gitu ya. Itu sudah saya rencanakan dan saya sudah bicarakan ya, mungkin nanti tinggal waktunya kapan juga nanti implementasinya itu sudah saya sampaikan dengan TVRI Pusat untuk mengadakan workshop-workshop itu. Wah, terima kasih banyak Pak Iksan atas perhatian yang sudah disampaikan, yang sudah dilakukan untuk kita semua tim penyiar. Saya juga merasa agak bingung ya, tadi ada yang bilang, udah jadwalnya tapi nggak datang, kok saya juga jadi salah ya kayak nanya ya. Ini sebenarnya untuk jebakan saya apa gimana gitu. Tapi kita juga pasti bekerja dengan cinta dan juga hati untuk TVRI Lampung pastinya Pak. Nih Pak, ada lagi nih ya. Waktu pada saat Bapak sampai di Lampung, ada nggak sih Pak di pikiran Bapak tiba-tiba teng gitu, ada saya harus ada program ini nih, saya harus ada ini nih untuk TVRI Lampung. Sudah ada belum sih Pak pada saat masuk ke TVRI Lampung? Kalau pertama saya masuk kan saya melihat bagaimana viewers kita ya, karena kan TVRI Lampung ini tidak termasuk di dalam penilaian Nielsen ya, hanya 11 kota besar, Lampung tidak. Nah, bagaimana kita melihat pemirsa kita menonton kita atau tidak, itu kita bisa melihat dari media sosial, seperti dari YouTube, dari Facebook, ataupun dari Instagram. Itu jumlah viewers kita, followers kita, nah itu bisa dilihat dari situ. Nah, karena apa saya bilang berarti? Karena kita bicara layar ini kan tidak mungkin kita suruh sendiri. Kita siaran aja, tapi kita tidak tahu nih sebenarnya ada yang nonton kita nggak sih? Nah, itu kita sebenarnya perlu semacam interaktif ya, bahwa memang kita bersiaran pada saat kita sudah bersiaran itu ada nggak sih yang komen? Kalau sudah ada yang komen berarti kan memang sudah ada yang menonton kita gitu. Komen ataupun saran atau kritik itu lebih perlu kita daripada cuma diliatin aja kan begitu. Dari situ kita lihat, oh berarti viewers kita banyak nih. Terus yang komennya anak-anak apa nih? Anak muda kah? Orang tua kah? Nah, Gen Z itu kah? itu kita bisa lihat itu nanti bahwa memang ada pemirsa kita yang di kelas-kelas itu, dan ada namanya social media report, itu bisa kita pelajari di situ juga. Gitu. Jadi memang ada outcome-nya, kalau dibilangnya outcome-nya bagi TVRI berguna bagi masyarakat itu. Iya, jadi kita lihat lagi nih Pak ya, sebenarnya yang lebih tertarik itu di yang umuran mana nih gitu ya, golongan mana, jadi kita juga bisa memberikan program yang memang mereka butuhkan gitu Pak ya. Setelah Bapak sudah melihat viewers kita yang banyak, apa pendapat Bapak tentang pemirsa TVRI? Masih kurang ya sebenarnya kalau saya lihat ya dari viewersnya, perlu kita tambah lagi. Nah, cara menambahnya dengan apa? Kita melakukan promo-promo, mau itu promo off air, mau itu promo on air, itu tetap dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk menonton kita. Karena sekarang kan menontonnya bukan terestrial aja, jadi bisa melalui medsos kita, terus melalui parabola juga bisa gitu. Jadi sebenarnya sudah semakin mudah. Nah, sekarang bagaimana dengan mudahnya itu kita menarik pemirsa dengan sajian-sajian yang memang benar-benar menarik bagi mereka. Gitu. Oke, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk akhir-akhir ini atau mungkin dekat-dekat ini, adakah Pak program yang mendesak Bapak untuk diadakan nih? Kayaknya nih harus ada nih gitu, yang didiskusikan dengan tim ataupun kru di belakang layar gitu. Ya, kalau program memang ada yang dalam waktu dekat kita yang belum buat itu kan Bintang Andalas ya, rencana yang secara secara provinsi itu kan
Sumatera namanya kan pertemuan Andalas ya. Ya. Dan itu dalam waktu dekat itu kan akan difinalkan di rencana Agustus ini di pusat. Nah itu yang belum kita buat itu untuk supaya menarik masyarakat juga untuk tampil sebagai penyanyi, syukur-syukur bisa jadi juara dan akan dilombakan di pusat. Gitu. Kira-kira penyiar boleh ikutan nggak, Pak? Silakan, silakan kalau potensinya memang bisa nggak ada masalah kan tidak ditentukan gitu. Iya, nanti takutnya penyiar ikutan katanya orang dalam lagi. Dimenangin ya gitu ya. Karena kan penyiar kita juga banyak nih Pak yang punya suara bagus. Mungkin teman-teman penyiar yang nonton podcast ini juga pengen ikutan gitu ya. Silakan. Bintang Andalas boleh Pak ya? Boleh. Sudah dapat izin kawan-kawan dari Kepsta Silakan. kita. Oke Pak, kita balik lagi nih ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, medsos menjadi media yang termasuk penting Pak ya untuk menunjang promosi dan lain-lainnya. Betul. Tapi medsos juga nih penting nih Pak di media terbaru di TVRI Lampung. Menurut Bapak, peluang apa yang bisa TVRI raih melalui medsos ini Pak? Jadi peluangnya ini kan tadi kan menarik pemirsa ya. Nah, bagaimana cara menarik pemirsa itu? Berarti dengan konten-konten kita kan. Apakah itu kita nanti bisa interaktif dengan pemirsa. Nah, dari situ kita bisa melihat ketertarikan pemirsa terhadap TVRI Lampung. Nah, konten kita juga kalau memang kita buat yang menarik, pasti akan ditunggu orang. Contoh mungkin di beberapa televisi yang lain lah, kita sudah tahu tuh, oh kalau berita nanti jam sekian, oh kalau acara ini jam sekian. Nah, itu yang saya pengen lihat di TVRI Lampung tuh ditunggu masyarakat Lampung tuh, oh kita nunggu yuk nanti jam sekian karena acaranya ini gitu. Jadi kita lebih baik kita punya semacam apa ya, kayak killer konten lah. Jadi misalnya konten yang memang itu ditunggu oleh masyarakat gitu. Kita tidak perlu banyak atau puluhan konten tapi tidak ada yang nyangkut satupun di masyarakat. Lebih baik kita punya satu atau dua, tapi itu semacam stripping atau apa. Jadi diingat terus masyarakat. Oh, saya mau nonton ini nih, udah mau tampil nih sebentar lagi. Nah, itu yang pengen sampai seperti itu ya yang saya wujudkan. Menjadi program yang dinanti-nantikan ya, program kesayangan pemirsa. Betul. Seperti itu. Nih Pak, kalau tadi kan kita udah ngobrol serius-serius nih Pak ya, terkait dengan TVRI Lampung. Bapak ini 2 bulan TVRI Lampung, udah ngapain aja, udah kemana aja Pak di Lampung ini Pak? Coba kita di-spill dulu Pak, siapa tuh nanti saya bisa kasih saran nih Pak, abis ini Bapak kemana? Saya untuk wisata belum. Belum? Ya cuman awal-awal ya ke pantai di Lampung Selatan. Mohon maaf Pak, gitu. itu juga nyambi kerja kan Pak? Iya juga sih. Nyambi kerja kan Pak? Ya saya sekilas ya juga karena saya ibaratnya sudah mulai berumur, saya mencoba rutinkan lagi untuk jalan pagi. Gitu. Sore yang belum saya belum pernah. Cuman kalau pagi saya usahakan minimal 1 jam saya harus keluar pagi untuk jalan sekitar rumah saja. Oke Pak, karena kalau area memang enak Pak ya kalau pagi-pagi Pak ya, memanfaatkan udara pagi sebelum nanti beranjak ke kantor gitu ya Pak ya. Kalau makanan? Nah kalau makanan ini nih kayaknya selera saya banget nih di sini. Jadi waktu saya di beberapa provinsi lain tuh kan agak sulit ya, contohnya kayak di Palu itu kita nyari makanan yang ibaratnya kalau dari Sumatera itu kan bersantan ya. Itu agak susah masakan Padang gitu. Kalau di sini saya lihat, waduh, ini berat saya bisa nambah lagi. Saya pikir begitu nih, karena banyak yang menarik makanan-makanan. Iya betul gitu. kan Pak ya. Betul. Yang paling suka makanan mana nih Pak? Dan Bapak makan di mana pas itu? Yang khasnya ya itu khas ini saya makan itu yang sambal seruit itu. Sambal seruit. Ya, itu. Memang tuh mantep banget sih itu Pak. Tapi Bapak udah cobain pindang belum? Sudah ya Pak ya. Saya sangat suka sekali kalau pindang. Dulu awalnya saya tidak tertarik dengan namanya patin, tapi begitu saya pernah ada tugas di Kalimantan, saya coba patin bakar, ternyata enak. Habis itu saya udah pokoknya patin oke. Saya pokoknya patin gitu. oke. Iya. Jadi list makanan. Dan ternyata memang nemu lagi olahan patin lainnya di Lampung. Betul, ya Pak banyak ya. sekali. Banyak sekali olahan patin itu banyak sekali di sini. Memang beda guys. Kalau misalkan orang Sumatera ya yang udah pindah kemana-mana masih tetap yang dicari adalah seperti itu makannya santan dan udah pasti rasanya otentik Pak ya kalau yang di Lampung seperti itu. Nih Pak, ini di ulang tahun TVRI yang ke-33 tahun. 3 kata. Setelah Bapak 2 bulan di TVRI Lampung apa tuh Pak? Kalau 3 kata saya bilang sih cuma 1, tapi 3 kali saya bilang. Bisa. Wah, itu yang saya pengen wujudkan gitu loh.
Bisa, Iya. pasti bisa. Iya, Kalau kita gitu. bekerja sama, Betul. gitu ya Pak Iya. ya. Oke Sobat Podcast nih ya, kita udah berbincang banyak nih ya dengan Capsta kita di podcast Tapis Tanya Rumpi Solusi. Bapak ada nggak sih harapan-harapan yang ingin disampaikan di ulang tahun TVRI Iya. Lampung ke-33 tahun ini? Harapan saya pertama kita guyup. Itu dulu. Jadi kita mau bekerja dengan baik, kita mau bekerja supaya tercapai tujuan, itu dari guyup dulu. Kita guyup, kita bersatu, apapun itu bisa kita lakukan. Gitu. Jadi pertama itu dulu yang ingin saya terapkan itu. Oke, setelah Bapak di sini melihat teman-teman seperti apa Pak? Apakah ada Oke, perbedaan dengan yang sebelumnya? Apa di sini lebih keras Pak? Tapi kayaknya masih kerasan Bapak deh. Ya kalau itu kan sama saja ya. Tapi ya insya Allah lah kalau kita punya niat baik ya mudah-mudahan diterima juga dengan baik. Kita bisa guyup bersama ya tujuannya satu kan ke layar TVRI Lampung. Iya betul, karena tidak bisa kalau tidak bersama, gitu ya. Betul. Setekun apapun Pak Iksan, sedisiplin apapun beliau, kalau tanpa kalian nggak bisa guys. Betul. Termasuk aku ya kan Pak. Iya, disiplin ya. Tepat waktu kalau ini Tepat ya waktu, siaran ya. Pak. Aku 1 jam sebelum siaran udah Oke. dateng kok Pak, bisa dicek. Oke gitu Pak ya. Dan Sobat Podcast, kayak kita sudah cukup ya, kita sudahi dulu ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Iksan, karena beliau masih banyak lagi kegiatan yang harus diselesaikan. Kalau gitu Pak, boleh nggak kalau kita nyanyi bareng Happy Birthday untuk TVRI Lampung? Boleh. Boleh Pak ya? Siap. Mau nangap pandu duluan? Silakan. Oke, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday TV Lampung yang ke-33 Selamat ulang tahun TVRI Lampung.